Silakan. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat terus mengikuti pembelajaran di setiap teman-teman. Ulangi lagi. Sebelum pembelajaran, teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu Bentar. billahi min Eh, murid-muridmu biasanya anak sekolahan apa? Maaf ya kalau aku udah pernah nanya, aku lupa. sekolahan Ustazah. Oke. Kamu apa dinilai sama murid-muridmu kakak yang tegas dan disiplin? Ya, Ustazah. Hmm. Cara kamu bicara itu bagus, cuma kurang hangat. Oke. Jadi coba lebih hangat karena kita perlu menyesuaikan dengan siapa audiens nanti. Kalau dengan murid-murid ya memang harus kayak gitu mungkin kondisinya. Tapi kalau dengan ibu-ibu majelis taklim atau orang-orang dewasa yang punya kedudukan gitu ya, punya jabatan, kurang enak. Karena ada kesan ya, ada kesan suka ngatur dan otoriter. Ada kesan itu. Sedangkan kan nggak semua orang pengennya diatur, gitu ya. Jadi coba lebih Baik, Ustazah. hangat lagi, lebih chill, lebih lebih ramah lagi. Jadi kayak, Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Kayak gitu. Kalau tadi kan, apa kabar semuanya? Serius banget orangnya. Ya, coba diulang. Aku sambil minum ya, aku kehausan. Silahkan. Dari awal, Iya, yang dirubah ekspresinya ya, sama nada bicaranya coba lebih lentur. oke. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ntar Alhamdulillah. dulu, masih Semoga terlalu masih terlalu kecepatan. Assalamualaikum teman-teman. Senyum dulu, lihat mereka. Apa kabar hari ini? Atau apa kabar hari ini? Nadanya jadi berubah lagi. Habis itu mereka jawab dulu. Kasih waktu rada rada banyak kan lah. Gitu, jangan terlalu kayak tadi, terlalu pendek. Misalnya audiensnya ah, banyak, ntar ada yang udah jawab, ada yang masih jawab. Jadi bayangin aja, misalnya kayak kamu menskenariokan di kepala kamu sendiri bahwa modelan audiens kamu tuh bermacam-macam. Jadi ekspresi kamu juga walaupun itu kan goib di sini ya, nggak ada mereka, acting aja. oke, baik, Ustazah. Coba lagi. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat terus mengikuti pembelajaran di setiap pekannya. Betul, Teman-teman, sabar, sabar, sabar. Kamu buru-buru banget. Ulang lagi. Sabar. Bagus, bagus. Kayak gitu. Jadi 15 menit kita ini tidak harus semuanya full gitu kayak doa aku harus beres dalam 15 menit ini. Ya memang targetnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisinya kamu dari awal udah ditegur, ya fokus 15 menit ini memperbaiki dulu aja apa yang ditegur tadi gitu. Sampai benar-benar jadi. Aku lihat kamu sangat potensial untuk diarahkan. Artinya yang nggak terlalu dibilangin lama baru bisa. Kamu cepat bisa memproses apa yang jadi masukan. Alhamdulillah itu harus disyukuri ya, itu rezeki dari Allah.
Aku mau minta tolong kamu geser sedikit ke kiri, karena sudah tidak simetris posisimu di kamera. Begini Ustazah? Bukan, coba kamu lihat, bahu kamu kiri lebih banyak terlihat kan daripada yang kanan. Nah, begitu ya. Harus sadar posisi di kamera ya. Siap Nah, coba. Ustazah. Coba diulang lagi, pelan-pelan, jangan terlalu buru-buru. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Lebih ramah lagi. Usiamu berapa? 26 Ustazah. Oke. Bagus kamu, Masya Allah. Semoga bisa bertumbuh ya di Mastia Institute ya. Terima kasih Ustazah. Oke, diulang lagi. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih terlalu ini, formal banget. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Itu tuh lebih kayak, ih mau dong ditanyain kabarnya, kayak gitu. Tapi kalau bagaimana kabarnya hari ini? Itu kayak formalitas banget. Sedangkan kalau misalnya posisi kita sebagai pendidik, memang ya public speaking itu kan tidak hanya kebutuhannya untuk pendidik ya. Semua orang kayaknya butuh deh belajar public speaking. Nah, tapi karena kebutuhan kita di sini adalah sebagai guru, mendidik itu kan bukan tentang aku ngasih tahu kamu doang, tapi gimana aku juga bisa menunjukkan bahwa aku peduli sama kamu. Juga aku pengen kamu tahu bahwa kenapa aku mau ngajarin kamu, ini bentuk sayang aku ke kamu, gitu misalnya ya. Terus aku juga pengen hubungan kita, misalnya guru dengan murid atau ustazah dengan jamaahnya, hubungannya tuh bukan cuma sebagai karena aku nyampein ilmu, tapi kayak ada ikatan emosional, kita bisa akrab gitu. Iya. Kamu kayaknya kelamaan sama anak-anak dengan watak yang macem-macem deh. Makanya kamu tuh agak disiplin banget Iya. gitu. Jadi karaktermu itu sudah kebentuk perihal kedisiplinan. Tinggal dilatih lagi ramahnya. Mungkin nggak dibutuhkan di komunitas kamu saat ini. Tapi insya Allah pasti kamu akan bertemu dengan orang-orang yang akan lebih connect sama kamu kalau kamu lebih ramah. Gitu. Jadi mungkin belum manfaat saat ini, tapi insya Allah akan manfaat di kemudian hari gitu. Ya, coba lagi ya. Semangat, semangat. Yuk, Bismillah. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat terus mengikuti pembelajaran di setiap pekannya. Amin ya Rabbal. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Gitu. Coba, apa yang kamu rasa di sesi kamu bicara barusan? Lebih tenang, Mm-mm. lebih apa ya, Ustazah bisa akrab gitu rasanya sama teman-temannya gitu rasanya. Ya, jadi tuh Tia, eh, tujuan utama kita belajar public speaking ini sebenarnya mengontrol diri kita. Ya, Bukan sekedar kayak cara bicaraku bagus supaya orang bisa paham. Nggak cuma itu, tapi tentang aku me- mengkondisikan diriku seperti apa. Insya Allah itu juga adalah
jalan menuju aku petik hasil orang yang dengar penyampaian aku tuh akan bersikap seperti apa. Jadi gimana kita, insya Allah tuh jadi apa cerminan lah untuk kita udah bisa ngebayangin. Kalau kita tenang, insya Allah audiens kita akan seperti apa. Tapi kalau kita gerasak gerusuk, kemungkinan ya audiens akan juga ikut gerasak gerusuk. Karena ini tuh bukan cuma tentang bicara, tapi juga menyampaikan energi. Ya, energi itu kan saling berhubungan. Jadi kalau kamu memancarkan energi seperti apa, nanti semesta tuh akan memancarkan energi yang sama untuk ketemu sama kamu. Makanya kan ada kalimat orang yang sama niatnya akan bertemu di satu jalan. Orang-orang yang punya cita-cita yang sama tuh akan berkumpul. Orang yang punya karakter mirip-mirip itu biasanya nyambung. Orang yang punya eh, pengalaman hidup sama-sama keras, kok dia sama-sama sahabatan ya? Kayak, aku kenapa sahabatan sama dia? Iya, kisah hidup kita sama. Kayak gitu-gitu. Jadi energi itu dia memancar dan dia menarik yang sama untuk bisa bisa menyatu gitu. Jadi coba kamu lebih tenang. Mudah-mudahan dengan begitu kamu nggak lebih stres menghadapi anak-anak didik kamu. Siapa tahu ya, dia pada gerasak gerusuk karena pendampingnya juga gerasak gerusuk. Bener tuh. Ya gitu, coba introspeksi diri lagi. Aku senang banget bisa kenal sama kamu, Tia. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan Allah karuniakan Tia punya kemampuan yang ada, ya udah ada modalnya, terus cerdas. Insya Allah aku lihat kamu cerdas. Dijaga ya, itu nikmat Allah. Dijaga dan ditambah terus dengan kamu latihan memperbaiki diri. Eh, Kalau ketemu orang sama kayak Tia kayak gini nih ya, aku sih untuk public speaking aku kayak nggak terlalu khawatir, nggak terlalu khawatir kayak mendampingi kamu proses bertumbuh di bidang ini tuh aku nggak terlalu banyak kekhawatiran kayak aku kalau arahin kamu mudah deh gitu. Tapi kekhawatiran aku ke kamu itu di bidang yang lain, di hal yang lain. Apa contohnya? Kamu punya karakter yang mirip-mirip sama aku. Namanya juga ada miripnya kan, Mas Tia sama Tia gitu. Orang-orang kayak kita ini, Tia, kan karena kita ngomongnya kan tegas ya. Terus meyakinkan banget gitu. Kalau kita tahu sesuatu, kita ngomongnya kan pede banget kan. Hmm. Nah, khawatirnya ketika kita punya pengetahuan yang mungkin belum benar, tapi terlanjur kita sampaikan ke orang. Itu orang bisa patuh loh sama kita. Dia bisa percaya loh sama kita. Jadi hati-hati dengan apa yang kita tahu. Jangan sampai ada mengalir di dalamnya kotoran, terus kotoran itu mengotori banyak orang karena kita punya banyak pengikut. Itu yang dibilang kayak amal jariah lah. Ada jariah yang baik, ada jariah yang nggak baik. Tapi sama-sama ngalir. Kebaikannya ngalir atau keburukannya ngalir. Nauzubillah min dzalik ya. Ya kita nggak sempurna. Pasti ada salahnya. Tapi setidaknya dengan belajar public speaking ini, mudah-mudahan Tia tuh lebih eh, apa ya, lebih lentur gitu. Aku juga soalnya dulu dulu keras banget sampai saking terlalu kaku, ngelucu tuh nggak ada yang ketawa. Kalaupun ada yang ketawa itu gara-gara nggak lucu. Kasihan. Sama Ustazah. Iya, kasihan. Sebenarnya orang-orang kayak kita nih perlu dikasihani. Karena kayak garing kalau ketemu orang yang kayak, hei, kita tuh jadi kayak, apa sih? Kayak gitu-gitu.
Aneh banget gitu, kayak sok asik banget. Betul kan? Kamu juga punya pengalaman yang sama ya. Jadi aku pernah ada di posisi kayak Tia, tapi aku menyadari betul dan aku bertumbuh. Akhirnya ya aku sedikitnya lah, memang belum pro, tapi sedikitnya aku bisa bikin orang ketawa gitu ya. Udah nggak kayak dulu lah pas waktu aku ujian public speaking, kayak orang ketawa karena kasihan. Kasihan ya, nggak ada yang ngetawain dia, ayo kita ketawa yuk gitu. Jadi kayak krik 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 itu aku udah lama banget hidup mengalami kayak gitu. Nah, untuk doa ini kan karena waktunya nggak terlalu banyak ya. Kamu tetap aja dulu berdoa, tapi kalau sesinya 15 menit sampai 20 menitnya sudah beres, eh, nggak apa-apa untuk kita selesaikan. Nanti dilanjutkan di sesi berikutnya. Ada lagi menggunakan link ini teman kita Sukma. Jadi nanti kalau Tia masih mau menyaksikan sama sesi dengan Sukma juga nggak apa-apa. Karena kan ini link 40 menit, jadi 20 menit untuk Tia, 20 menit untuk Sukma. Gitu ya. Silahkan Sukma, Sukma lagi. Silahkan Tia, dilanjutkan dulu aja. Langsung ke doa atau diulang Ya, lagi Ustazah dari langsung ke doa, langsung ke doa. berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan sholihan mutaqabbala. Oke, Ya Tuhan, selesaikan selesaikan kalimat ini, habis itu stop dulu biar kita perbaiki dulu ya. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan sholihan mutaqabbala. Ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berilah kami pemahaman yang luas dan amal yang diterima. Oke, cukup. Tia, bagian public speaking kamu udah tahu ya. Alhamdulillah kamu banyak kelebihan, tapi kekurangannya juga ada. Nanti diperbaiki ya bagian situ. Nah, untuk bagian pengucapan Arab, kamu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Satu, kalau ba tashdid itu ada dua B berarti dalam bahasa Indonesianya kan? Contoh kata Robbi. Tapi kadang sebagian orang mengucapnya tuh Robbi pakai P dulu. Rob.
Dan itu adalah salah satunya Tia. Jadi bunyi B itu harus terdengar. Robbi. Beda dengan Rob. Kalau P itu hilang bunyinya soalnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian kata Allah, Tia tuh terdengar seperti khoisyum. Khoisyum itu suara di hidung. Jadi aku dengar tadi tuh beberapa kali kata Allah, kedengarannya gini. Allah, Allah, am. Jadi kayak dia masuk ke sini. Allah, fokus di mulut. Allah. Yang ketiga, karena ini cuma sesi berdoa, jadi eh, nggak usah sampai dengung dua harokat di idgham bi gunnahnya, kayak gunnah musyaddadahnya, nun tasydidnya, kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa nggak dipraktikkan tajwidnya, karena kan nggak semua adalah ayat Al-Quran ya. Kalau doa yang ayat Quran gimana? Wajib nggak? Kalau kita menganggap itu ayat Quran, berarti harus pakai tajwid. Tapi kalau saran aku, coba niatkan ini berdoa saja. Ya, kebetulan doa yang kita pakai ada di dalam Al-Quran. Jadi itu gak usah diidghamkan yang kayak kita baca Quran ya. Allahumma ruzuqona. Karena jadi aneh. Ya, Allahumma ruzuqona fahman nabiyyin. Kayak gitu aja deh. Fahman nabiyyin. Gak usah. Nah, habis itu Oke, oke. kol-kolah. Kalau kol-kolah harus pakai. Kol-kolah nih Oke. yang aku dengar dari Tia itu nyangkut bunyinya. Jadi itu kayak gini. Allahumma rzuq. Zuk. Kayak gitu, zuk. Nah, jangan gitu. Jadi dibunyikan vokalnya dengan jelas tanpa ada kesan hamzah. Kayak kesan hamzah tuh yang kayak gimana sih? Allahumma rzuqna. Ada ke. Itu ada hamzahnya kan? Kalau kita telusuri lagi. Jadi bunyinya tuh Oke. kayak lagi fathah aja, kayak lagi hidup. Allahumma rzuqna fahman. Kayak gitu. Zuqona. Sama kayak huruf dal juga. Tadi tuh kan ada juga tuh huruf dalnya. Ini ada koci yang baru ya. Nanti abis ini sesinya sama kita. Sama aku maksudnya. eh Apa tadi tuh huruf dal? Dal, dal pada kalimat apa ya? Doa yang terakhir tuh apa? Rabbana zidna. Zidna. Nah, kamu gini. Rabbana zidna. Kayak gitu itu. Jangan. Dijalanin aja. Rabbana zidana. Gitu aja. Kol-kola tuh ngalir. Jangan ditahan. Kecuali kalau dia bertasydid. Kayak watawasau bil kok. Nah, itu baru Oke. ditahan dulu. Tapi kalau kol-kolah sugro dan kubro, jalan aja, jangan ditahan. Ya, sama satu Baik, lagi, sudah. dua lagi. Ro tebal, Allahumma tebal. Jangan marzu, marzu. Dan terakhir, huruf H Indonesia itu pengucapannya harus H Indonesia. Nggak boleh kayak ya Allah, kayak ha. Berikanlah, berikanlah, karuniailah, gitu. Oke, cukup. Kalau Tia mau jadi mustami', mau dengerin ada pelajaran lain yang mungkin bisa dijadikan tambahan ilmu, silahkan stay di sini. Sekarang sesinya Sukma, ya. Terima kasih Tia. Tapi kalau Tia mau izin duluan, nggak usah pamit, tapi kafaratul majelis sendiri. Habis itu pergi aja nggak apa-apa. Oke, Baik, sudah. yuk, Sukma silakan. Assalamualaikum teman-teman. Salam.
Bagaimana kabarnya hari ini? Lebih semangat dikit. Bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum teman-teman. Salam. Anggap aja Baga- aku bukan audiensnya ya. Jadi bayangin sendiri audiensnya, bayangin sendiri mereka jawab apa, bayangin sendiri kamu harus meresponnya kayak gimana dari jawaban yang kamu sendiri ngadi-ngadi di kepala kamu. Gak apa-apa, silakan. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba, bukan ceria ya, bukan ceria. Kalau ceria tuh, bagaimana kabarnya hari ini? Ah, itu ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi kayak lebih, ini juga catatan Tia tadi kan, lebih hangat, lebih kayak rangkul gitu. Kan Sukma ini udah lembut, jangan terlalu lama lembutnya, jadi itu nanti orang nggak perhatian karena flat aja gitu. Harus dimainkan suaranya, ekspresinya. Baiklah. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, itu cakep tuh. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan keistiqomahan untuk selalu menuntut ilmu. Hindari dua kata Teman-teman, yang dekat-dekat. Hindari dua kata dengan jarak yang dekat, dua kata yang sama. Semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan keistiqomahan. Ya udah, dan keistiqomahan aja. Aku mau ke sini, aku mau ke situ. Kenapa nggak aku mau ke sini dan ke situ? Lebih simpel. Ya, jangan bikin tutorial hidup susah ya. Tutorial hidup gampang. Yuk, saya ulangi. apa kabar hari ini? Gitu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini saya yang akan memimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jangan dinadain ya ayat doanya. Terus. Astaghfirullahaladzim. Jangan gitu, itu nada. Aku Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jangan gitu. Dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan alamin. Itu kayak lagi baca Quran. Kan kita lagi ngobrol sama Allah lewat doa. Nadanya jangan kayak baca Quran. Nada ngobrol. Ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lagi manggil kayak Tia. Kalau manggil manusia kan Tia, Sukma gitu. Tapi kalau ya Allah, kayak lagi ngerayu gimana sih? Ya Allah. Kayak gitu-gitu kan, bukan ya Allah. Kurang terlalu enak. Ya Allah, Alhamdulillah dari situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu nadanya Ya tuh. Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad
dan keluarga Nabi Muhammad. Dada-dada nih, aku dada-dada tuh enggak, tunggu. Dia lanjut aja. Jangan, ya Allah. Itu tuh kayak lagi bimbing doa anak TK. Ya Allah. Nah, berikanlah aku. Nah. Kayak gitu tuh. Kamu muridnya anak TK ya? Iya, Ustazah ngajar TPA anak-anak TK. Ya, ingat, kita belajar public speaking untuk orang dewasa ya. Jadi jangan sampai kebawa tuh suasana. Disinilah kamu dilatih profesionalnya. Ya, ya Allah. Dari ya Ya Allah aja. Allah, ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kamu jangan terlalu biasa berdoanya. Ya Allah, coba diresapi. Ya Allah, tolong berikan sholawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Jadi kayak bukan kayak ya Allah, tolong berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Jadi kayak cuma eh, Sukma tolong kasih itu ke dia ya. Sukma tolong bilangin Tia ini ya. Kayak gitu. Ya, Sukma tolong bilangin Tia ini dong. Gitu loh maksud aku. Paham ya perumpamaannya ya? Dia kayak Ya, ya Allah, kasih sholawat ke Rasulullah dan keluarganya. Gitu. Ingat, kamu tuh lagi berdoa menyambungkan hati dengan orang. Aku nggak tahu ya. Sorry, aku salah. Aku nggak tahu aku udah sampein ini ke Sukma ada atau belum. Kalau Tia kan baru pertama kali. Tapi aku mau bilang, bahasanya di sesi awal itu kan kita yang pimpin doa. Berdoa itu kan bagaimana tersambung dengan tempat yang kita minta kan. Tersambung hatinya. Kalau kita doa ke Tuhan, artinya kita mengupayakan, idealnya ya, mengupayakan gimana caranya hati kita ini nyambung sama Tuhan, sama Allah. Nah, sekarang kita mimpin orang. Artinya, tanggung jawab kita adalah gimana caranya nyambungin hati orang ke Tuhannya. Tanggung jawabnya tuh besar loh. Makanya jangan berdoa tuh biasa aja nadanya. Karena jadi putus sambungannya ntar. Orang biasa aja kayak nggak ngerasa lagi minta sama Tuhan. Ya, tanggung jawab kita itu banyak banget loh hati yang harus kita bimbing kayak ayo sini jalan ke Tuhan, sini aku bimbing hati kamu. Gak gampang loh mimpin doa. Kalau kita pikirin sampai ke bagian kecil-kecil kayak gini. Jadi nggak bisa tuh disepelein. Jangan biasa aja berdoanya. Harus ada rasanya. Ya. Kalau misalnya udah ada rasa, dengan sendirinya nada bicara kita tuh akan main. Coba diulang lagi. Ya Allah, tolong berikan salam dan solawat dan salam. Kedengeran nggak abang tukang ketuk-ketuk tembok? enggak usah dah. Aman ya. Kalau aku agak teriak, maaf ya. Soalnya aku ada tukang, jadi dia ngetok, aku nggak kedengeran. Jadi suaraku jadi kencang. Yuk, silahkan. Ya Allah, Jangan gitu. limpahkanlah. Ya Ya Allah, Allah, ya ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Nggak, dan keluarga Nabi Muhammad. limpahkanlah. Itu persis guru TK. Limpahkanlah. Ya Allah, limpahkanlah. Ya Allah, tolong limpahkan. Jadi ngomongnya kayak, Sukma, tolong kasih sholawat dan salam ke Rasulullah. Bukan, Sukma,
tolong kasih salam dan solawat. Itu merangkai nada buat anak-anak banget. Dan kamu tuh kayak belum bisa move on dari siapa kamu di luar. Belajar move on. Tuh bisa nyerempet kemana-mana loh. Ntar kalau kamu terikat dengan sesuatu tuh susah banget lepasnya. Profesional itu membantu kita biar kita mudah melepaskan apa yang harus dilepas dan mengikat apa yang harus diikat. Itu profesional namanya. Jadi tahu kapan harus membawa siapa kita di luar ke sini, kapan harus jadi orang yang berbeda lagi gitu. Coba. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Keluarga Nabi Muhammad. Keluarga. dan keluarga Nabi Muhammad. Iya, kayak gitu aja. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa Jangan bil Islam. raditu billahi robba. Ya, raditu billahi robba. Anak TK lagi. Raditu billahi robba. Jadi kayak semi-semi puisi, tapi bukan puisi-puisi banget gitu. Ya Allah. Jadi kayak, gimana sih kalau kamu lagi capek kayak, ya Allah. Coba, coba belajar berdoa dengan suara yang capek, suara yang lelah. Biar kamu tuh kayak berserahnya tuh dapat banget. Harusnya kamu bisa, Sukma, karena kamu tuh udah lembut. Orangnya beda sama kayak aku sama si Tia. Ini tuh harus belajar lembut kita. Karena kita tuh keras basicnya. Nah, kalau kamu tuh udah lembut, harusnya tinggal set. Mudah insya Allah. Modalnya gede soalnya kamu kalau buat lembut. Ya Allah. Ya dibikin lemes dah. Lemes, lemes. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, Bukan aku gitu. ridho. Ya Allah. Ya Allah, aku ridho Kau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Itu nada tuh. Itu irama. Wa amalan salihan mutaqabbala. Ya, wa amalan salihan mutaqabbala. Kayak na 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 na. Itu udah diiramain itu. Wa amalan salihan. Jadi kayak na 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 na. Wa amalan salihan mutaqabbala. Wa amalan salihan mutaqabbala. Ya, kayak gitu. Dah, ini udah mau 1 menit. Udah tinggal 1 menit doang. Intinya begitu. Sukma jangan lama di bagian doa. Aku pengen kamu tuh udah lebih bagus lah. Ya, coba dimaksimalin pekan depan bagus doanya. Sekarang masih belum cukup bagus. Gitu ya. Buat Uh, Tia juga terima kasih. Sukma terima kasih. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan aktivitas. Dadah semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.